Proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya ingin menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem. Karena kajian ini cukup panjang, maka kajian ini saya bagi menjadi 12 sesi. Dan video ini merupakan video proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem sesi ke-1. Baik, mari kita mulai. Pada masa lalu, di muka bumi ini sering terjadi pertikaian, permusuhan, dan peperangan antara kelompok penganut agama yang satu melawan kelompok penganut agama yang lain dengan alasan-alasan yang bersifat ketuhanan atau keagamaan. Di masa sekarang sudah bukan eranya lagi ada kelompok penganut agama tertentu, baik kelompok penganut agama itu dalam jumlah besar ataupun kelompok penganut agama itu dalam jumlah kecil, yang memilih tetap membiarkan atau memilih mendukung adanya sengketa berkepanjangan dalam masalah-masalah keagamaan antara kelompok penganut agama yang satu dengan kelompok penganut agama lain yang di masa lalu berulang kali menimbulkan bentrokan dan menimbulkan peperangan di muka bumi. Karena itulah saya menilai, sekarang sudah saatnya para tokoh perwakilan umat muslim, para tokoh perwakilan umat Yahudi, dan para tokoh perwakilan umat Kristen duduk bersama untuk menemukan titik damai dari sengketa yang berkepanjangan dalam masalah-masalah hak pembagian kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di komplek ibadah suci Al-Haram Asy-Syarif atau Temple Mount, yang oleh para muslim dikenal dengan nama komplek Masjidil Aqsa, dan oleh para penganut agama Yahudi serta oleh para penganut agama Kristen dikenal dengan nama komplek Misbah Yehuwa. Untuk mempermudah pembahasan perkara ini, maka dalam kajian ini komplek ibadah suci di Kota Tua Yerusalem itu bagi umat muslim saya namakan komplek Masjidil Aqsa, karena nama itulah yang lebih dikenal di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad. Dan bagi umat Yahudi dan umat Kristen, komplek ibadah suci di Kota Tua Yerusalem itu saya namakan komplek Misbah Yehuwa, karena nama itulah yang lebih dikenal di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di kitab Perjanjian Baru. Perlu orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, dan orang-orang Kristen mengetahui dan menyadari bahwa melalui perkataan-perkataan yang tersebar di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad, serta acuan-acuan keagamaan lainnya, sebenarnya secara makro Tuhan sudah menyusun market-market yang sangat jelas tentang mana lokasi-lokasi di komplek Masjidil Aqsa atau komplek Misbah Yehuwa yang melalui peraturan-peraturan keagamaan hak pengelolaannya Tuhan tetapkan menjadi milik orang-orang muslim, dan mana lokasi-lokasi di komplek Masjidil Aqsa yang melalui peraturan keagamaan hak pengelolaannya Tuhan tetapkan menjadi milik orang-orang Yahudi. Sebagai langkah pertama, saya akan menerangkan sedikit sejarah tentang keberadaan komplek Masjidil Aqsa atau komplek Misbah Yehuwa dari masa ke masa. Berawal dari adanya perintah Tuhan kepada bangsa Bani Israel yang menjadi jemaat penganut ajaran Taurat di era Nabi Musa untuk membuat sebuah kemah suci dengan berbagai ruang-ruangnya serta dengan berbagai peralatan perlengkapannya yang nantinya Tuhan tetapkan sebagai komplek ibadah suci
sekaligus menjadi kiblat bagi para penganut ajaran Taurat dalam beribadah kepada Tuhan, serta sebagai lokasi utama bagi jemaat Musa dalam melakukan persembahan bakaran kepada Tuhan. Di masa hidupnya Raja Daud atau Nabi Daud, kemah suci yang menjadi komplek ibadah suci bagi umat Musa, sekaligus sebagai pusat untuk melakukan persembahan bakaran dan juga sebagai kiblat bagi para penganut ajaran Taurat dalam beribadah kepada Yehuwa itu, berada di Gibeon. Perlu umat muslim mengetahui, Yehuwa adalah sebutan nama Tuhan yang banyak ditemukan di dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Selanjutnya Raja Daud yang merupakan raja kedua kerajaan Israel bersatu, yang juga sebagai nabi penerima kitab Zabur atau Mazmur yang menjadi firman pelengkap ajaran Yahudi, mendapat perintah dari Tuhan agar membangun sebuah komplek peribadatan suci atau sebuah mezbah suci bagi jemaat pengikut Taurat yang berlokasi di Bukit Muria, Yerusalem. Pada masa itu, lokasi di Yerusalem yang akan dibangun menjadi komplek Mizpah Yehuwa merupakan sebuah tempat pengirikan gandum milik Ornan orang Jebus. Lalu Raja Daud membeli lahan tempat pengirikan gandum milik Ornan dengan harga penuh, yaitu seharga emas yang beratnya 600 shekel, untuk dibangun menjadi komplek ibadah suci Mizpah Yehuwa. Selanjutnya, Raja Daud mempersiapkan material-material dan bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk membangun Mizpah Yehuwa di Bukit Muria. Di masa kekuasaan Salomo bin Daud yang merupakan raja ketiga kerajaan Israel bersatu, yang di Al-Quran dikenal dengan nama Nabi Sulaiman, orang-orang Israel yang menjadi pengikut ajaran Taurat berhasil membuat sebuah komplek ibadah suci yang menjadi kiblat bagi para jemaat Taurat yang berlokasi di bekas lahan pengirikan milik Ornan yang berada di Bukit Muria, Yerusalem, yang telah dibeli oleh Raja Daud. Karena itulah Mizpah Yehuwa yang berada di kota Yerusalem itu dikenal dengan nama Mizpah Salomo. Di masa kekuasaan Raja Rehabeam bin Salomo, kerajaan Israel bersatu terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara yang berpusat di Sikem, yang dikenal dengan nama kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan kerajaan Israel Selatan berpusat di Yerusalem yang dikenal dengan nama kerajaan Yudea dipimpin oleh Rehabeam bin Salomo. Dan komplek ibadah suci Mizpah Yehuwa di Yerusalem masuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Yudea. Di masa kekuasaan Raja Omri, pusat pemerintahan kerajaan Israel Utara dipindahkan ke Samaria. Maka kerajaan Israel Utara dikenal dengan nama kerajaan Samaria. Pada tahun 722 sebelum Masehi, pada masa kerajaan Israel Utara berada di masa kepemimpinan Raja Hosea, kerajaan Samaria ditaklukkan oleh Shalmaneser Raja Assyria, dan penduduk kerajaan Israel Utara dibuang ke wilayah Hala dan Habor dekat sungai Gosan, serta di kota-kota orang Media. Pada tahun 604 sebelum Masehi, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yudea di masa kepemimpinan Raja Yoyakim berhasil ditaklukkan oleh Nebukadnezar Raja Babylon. Kemudian Raja Yoyakim memberontak kepada Babylon, tetapi berhasil dikalahkan oleh pasukan Babylon. Selanjutnya Yoyakin, putra Yoyakim, diangkat menjadi Raja Yudea, yang menjadi raja bawahan dari kerajaan Babylon. Lalu Yedekia menjadi Raja Yehuda menggantikan Raja Yoyakim. Yedekia memberontak kepada Raja Babylon. Selanjutnya pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babylon di bawah kepemimpinan Panglima Nebuzaradan menyerang kerajaan Yudea secara total. Pasukan Babylon juga menghancurkan Mizpah Yehuwa yang dibangun oleh Raja Salomo, serta membawa perkakas-perkakas yang terdapat di dalam Mizpah Yehuwa ke Babylon, sehingga Mizpah Yehuwa versi Salomo itu tinggal puing-puing reruntuhannya saja. Pasukan kerajaan Babylon juga membawa orang-orang Yudea yang masih hidup sebagai tawanan dan dijadikan sebagai budak buangan di wilayah Babylon. Peristiwa ini disebut masa pembuangan yang pertama bagi bangsa Yahudi.
Mungkin pada masa itu orang-orang Kanaan yang masih tersisa juga banyak yang ikut dibawa ke Babylon sebagai budak buangan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babylon ditaklukkan oleh kerajaan Persia, dan Raja Persia yang bernama Kores atau Xerxes mengangkat Yerubabel bin Shealtiel yang masih keturunan langsung dari raja-raja Yudea sebagai gubernur untuk wilayah Yudea yang tunduk kepada kekuasaan Raja Persia. Selanjutnya Raja Kores memerintah kepada Yerubabel agar membawa orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi yang berada di Babilonia serta Persia pulang ke wilayah Yudea dan kembali membangun komplek ibadah suci Mizpah Yehuwa di Bukit Muria yang pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh pasukan Babylon. Maka orang-orang Israel yang berada di Babilonia dan Persia kembali pulang ke wilayah Israel, dan orang-orang Yahudi kembali membangun Mizpah Yehuwa yang berada di kota Yerusalem. Maka berdirilah komplek peribadatan suci Mizpah Yehuwa kedua yang dikenal dengan nama Mizpah Yerubabel bin Shealtiel, yang juga berlokasi di Bukit Muria, Yerusalem. Dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 4-9 secara makro ditegaskan kalau Mizpah Yehuwa versi Yerubabel itu lebih megah dari Mizpah Yehuwa yang pertama. Pada masa itu, kemungkinan orang-orang Kanaan yang berada di wilayah Babylon juga banyak yang ikut kembali ke wilayah Israel, Yudea, dan Palestina. Hal itu bisa diketahui dari kitab Esra dan kitab Nehemia yang menegaskan bahwa pada masa itu di wilayah Yudea dan Palestina banyak orang-orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang Kanaan. Selanjutnya wilayah Samaria dan Yudea serta Palestina tetap menjadi provinsi dari kerajaan Persia hingga masa kekuasaan Raja Darius III. Pada tahun 332 sebelum Masehi, pasukan kerajaan Yunani di bawah kepemimpinan Alexander the Great berhasil menaklukkan wilayah Yudea dan Palestina. Selanjutnya Alexander the Great berhasil menaklukkan kerajaan Persia secara keseluruhan. Maka wilayah Yudea, Samaria, dan Palestina ikut menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Yunani. Setelah Alexander the Great wafat, wilayah Yudea, Samaria, dan Palestina menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Ptolemy Mesir. Selanjutnya wilayah Yudea, Samaria, dan Palestina menjadi wilayah kekuasaan kerajaan dinasti Seleukus, yang merupakan pecahan dari kerajaan Yunani di era Alexander the Great. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Kaisar Pompei, Raja Romawi, menganeksasi wilayah Yudea, Samaria, dan Palestina, sehingga wilayah Yudea, Samaria, dan Palestina menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Pada sekitar tahun 20-19 sebelum Masehi, Raja Herodes yang merupakan Raja Yudea bawahan kerajaan Romawi memperluas komplek Mizpah Yehuwa versi Yerubabel ke arah selatan, sehingga lokasi halaman luar sebelah selatan dari Mizpah Yehuwa yang di masa sebelumnya berada di luar dinding keliling dari Mizpah Yehuwa menjadi berada di dalam dinding keliling Mizpah Yehuwa versi Herodes. Pada tahun 66 Masehi, orang-orang militan Yudea memberontak kepada Raja Romawi. Maka terjadilah perang antara para penduduk militan Yudea melawan pasukan Romawi. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Titus Flavius membakar dan menghancurkan komplek Mizpah Yehuwa versi Yerubabel yang telah diperluas oleh Raja Herodes, hingga tinggal puing-puing reruntuhannya yang dibiarkan menumpuk di bekas lokasi Mizpah Yehuwa versi Yerubabel yang telah diperluas oleh Herodes. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi kedua sampai sesi ke-12. Terima kasih.